program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pembangunan Taman Kota Bendosari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, dimulai sejak 4 tahun lalu meski sudah menelan anggaran 5,3 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum selesai. Fasilitas yang terdapat dalam lokasi taman belum maksimal dan masih perlu adanya penambahan dan pembenahan. Sejumlah pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus melakukan pembenahan di lokasi Taman Kota Bendosari Kecamatan Sidomukti Salatiga. Selain memotong rumput, membersihkan lahan, sejumlah pekerja juga melakukan pemupukan tanaman yang sudah ada. Langkah ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam mengelola taman kota. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, sejak mulai dibangun tahun 2012 lalu, Taman Bendosari telah menghabiskan anggaran sebesar 5,3 miliar rupiah. Anggaran tersebut diambil dari APBD Kota Salatiga. Kendati demikian, pembangunan Taman Kota Bendosari belum selesai. Masih banyak fasilitas yang perlu ditambahkan. Selain penambahan jumlah lampu penerangan dan merekrut pegawai, juga akan ditambahkan sejumlah fasilitas seperti flying fox dan saluran air bersih. Untuk memenuhi semua fasilitas tersebut masih dibutuhkan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Dari jumlah tahun mulai tahun 2012, 13, 14 sampai 15, kemudian masuk tahun 2016 itu hampir sekitar 5,3 M. Ya, sudah masuk. Yaitu di pentahapan dari mulai tahun 2012 itu sekitar 1,9, kemudian bertambah lagi 2,1, kemudian kemarin terakhir sekitar 1,5 lebih. Agung Nugroho, Cakra Semarang TV. Karanganyar meminta perangkat desa harus waspada jika tak ingin terlibat kasus hukum terkait penggunaan dana desa. Sebagai antisipasi, bendahara desa mendapat pelatihan tertib administrasi. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap para perangkat desa mengelola administrasi keuangan dana desa dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar memperoleh dana desa sebesar 100 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Perangkat desa harus waspada terhadap hal-hal yang memicu pelanggaran hukum. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Seda Karanganyar, Sunarno, penggunaan dana desa hanya untuk program yang jelas dan terencana. Pastikan program dan anggaran dari masing-masing desa sesuai, lantaran jika pembangunan tidak cukup dan mandek, maka akan merugikan. Istilahnya memang pengadaan itu mau neureneng dan dieneng. Itu jajan sebetulnya kalau bahasa familiar itu toto caranya tuku ngono ya jajannya. Dana desa di Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi sebesar 103,8 miliar rupiah. Sedangkan pencairan dana desa tersebut melalui 2 tahap. Untuk tahap pertama sebesar 60% ini akan dicairkan sebesar 62,2 miliar rupiah yang diperuntukkan kepada 162 desa. Dan masing-masing desa akan mendapatkan dana berkisar 300 hingga 400 juta rupiah. Bri Suroto, Cakra, Semarang TV. Dishub Kominfo dan Organda Kabupaten Wonogiri akan sepakati tarif baru. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Dampak dari penurunan harga BBM terhadap rencana tarif angkutan Wonogiri belum jelas. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Wonogiri segera akan mencari kesepakatan soal penurunan tarif angkutan dengan Wonogiri. Dengan Organda maksud kami.
Hingga kini belum ada kesepakatan soal tarif baru antara Pemkab Wonogiri dengan pengusaha angkutan kota dan Angkudes. Terkait tarif ini di Subkominfo dengan Organda menggelar pertemuan di Seda Wonogiri. Menurut Ketua Organda Wonogiri, Edi Purwanto, pembicaraan dengan Disubkominfo hanya sebatas tarif angkutan dan Angkudes. Sebab kewenangan Pemkab Wonogiri hanya sebatas angkutan kota dan Angkudes. Sedangkan untuk tarif bus antar kota dalam provinsi AKDP dan angkutan kota antar provinsi AKAP menjadi kewenangan provinsi. Menurut Edi, Angkuta dan Angkudes pada prinsipnya tidak keberatan jika harus menurunkan tarif sebesar 3%. Sebab selama ini tarif mereka juga fleksibel. Hanya saja hingga saat ini pihaknya memang belum menetapkan tarif baru. Itu Angkudes sama Angkuta. Dimohon untuk para operator bisa memberikan penurunan 3%. Tetapi ya lebih akomodatif lah, karena 3% kan tidak ada 100 rupiah kondisi ini. Tapi gimana pun kan kita harus mengakomodir instruksi atau surat edaran. Sementara itu, Kepala Dishub Kominfo Wonogiri Ismianto mengatakan penurunan tarif merupakan kebijakan pasti, tapi hal itu harus melalui peraturan Bupati. Untuk saat ini, tarif Angkuta dan Angkudes bersifat kesepakatan antara penumpang dengan pengemudi. Jadi jika penumpang menawar karena harga BBM turun, pengemudi tidak akan berkeras menggunakan tarif lama. Hasil inilah nanti seutuhnya akan kita laporkan pimpinan. Ada tarik ulur tadi, Pak? Ya lumayan. Ya, lumayan. Kalau bicara seperti ini pasti ada tarik ulur. Ya. Makanya kami belum bisa mengatur secara konkret penurunan atau tidak dan sebagainya, karena ini nanti masih ada Pak Pimpinan. Bambang Widiartono, Cakra, Semarang TV. DPRD Kota Semarang berharap fasilitas sekolah di Semarang memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Untuk itu, Dewan meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang memperbanyak fasilitas bagi ABK di sekolah-sekolah. Rampungnya pembangunan SMP Negeri 43 Semarang yang memiliki fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) ternyata menggelitik anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Diah Ratna Harimurti. Ia sangat mengapresiasi adanya fasilitas sekolah tersebut karena telah memperhatikan berbagai kalangan, termasuk ABK. Dengan adanya fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus, pihaknya berharap Dinas Pendidikan Kota Semarang ke depan bisa melengkapi sekolah lain dengan hal yang sama. Karena menurutnya tidak sedikit anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka juga mungkin akan lebih nyaman jika bersekolah di sekolah umum dibanding di sekolah khusus seperti SLB. Dengan tersedianya fasilitas ABK di sekolah-sekolah, maka semua anak didik tanpa membedakan kondisi fisik bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Kota Semarang yang ingin menuju kota inklusi yang dicanangkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Kita dari DPRD Kota Semarang, khususnya Komisi D, sangat mendukung apa yang sudah dilaksanakan, khususnya di SMP 43. Dan kami berharap akan lebih banyak lagi SMP yang tentunya ataupun SD yang mempunyai fasilitas untuk anak-anak difabel. Ditambahkannya, Dewan akan segera menginstruksikan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Meski tidak akan diterapkan di semua sekolah, pihaknya mentargetkan minimal dalam satu korwil pendidikan terdapat satu sekolah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus. Eko Budianto, Cakra, Semarang TV. Kartu Indonesia Pintar saat ini mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat meninjau lokasi percetakan di Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini. Ditegaskannya 14 juta kartu dipastikan bulan Mei sudah berada di tangan yang berhak mendapatkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meninjau percetakan PT Pura di Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini. Di tempat itu, Anies memastikan bahwa Kartu Indonesia Pintar KIP yang sebagian dicetak di Kudus tersebut saat ini dipastikan sudah selesai. Secara bertahap, 14 juta Kartu Indonesia Pintar ini akan segera didistribusikan paling lambat bulan Mei mendatang.
Anies menambahkan untuk siswa SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Siswa SMP mendapatkan Rp750.000, sementara siswa SMA dan sederajat akan mendapatkan Rp1 juta yang masing-masing dapat dicairkan setahun 2 kali. Nilai KIP itu per anak per tahun untuk SD nilainya Rp450.000, untuk SMP Rp750.000, untuk SMA, SMK atau sederajat itu nilainya Rp1 juta. Diambilnya 2 kali, jadi per semester sekali mereka mengambil. Sementara itu, Kepala Divisi Marketing PT Pura, Tommy Prasetyo menambahkan, meski seluruh kartu Indonesia Pintar berjumlah belasan juta, dipastikan tidak akan ada kartu ganda atau bisa dipalsukan. Selain seluruh penerima sudah ada dalam Dapodik, dalam kartu tersebut tertera nama dan alamat siswa, dan tercantum pula kode rahasia pada masing-masing kartu. Untuk pemastian, karena ini tiap di seluruh SD, SMP, SMA-nya sudah ada datanya, Pak. Jadi ini fungsi kartu ini adalah sebagai identitas siswa. Pencocokannya nanti dicocokkan dengan manifest yang ada di daftar masing-masing sekolahan, atau sudah sesuai berarti uangnya sudah bisa diberikan, Pak. Mendikbud menambahkan, Kartu Indonesia Pintar ini merupakan program dari Presiden Joko Widodo, bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya saja Anies belum bisa memberi keterangan apakah jumlah penerima kartu ini akan bertambah atau berkurang, karena bisa jadi ada pencatatan yang salah terkait dengan kriteria penerima kartu tersebut. Supriyadi, Cakra, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan informasi lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Badan Pusat Statistik BPS Jawa Tengah memastikan sensus ekonomi 2016 tidak menyangkut kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Terkait hal ini, BPS memiliki strategi dengan menggelar sosialisasi ke pengusaha. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku usaha di Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah mengadakan sosialisasi sensus ekonomi 2016. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat memberikan data untuk kegiatan tersebut. Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dari sensus tersebut nantinya diperoleh data mengenai omset dan pendapatan suatu usaha. Namun demikian, Kepala BPS Jawa Tengah Margo Yuwono memastikan sensus ekonomi ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Seperti diketahui, hal ini sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Statistik yang menyatakan bahwa BPS sebagai penyelenggara statistik tidak boleh mengumumkan data individu kepada publik. Jaminan, karena di Undang-Undang Statistik itu yang ada di sana. BPS sebagai penyelenggara statistik tidak boleh mengumumkan data dan individu itu kepada publik. Itu kita di sidang di internasional kalau kita sampai mengeluarkan data itu kepada publik. Lebih lanjut, Margo Yuwono mengatakan data individu akan disimpan oleh BPS. Selanjutnya, data yang disampaikan kepada publik bersifat makro. Namun diakui selama ini yang menjadi kesalahpahaman adalah sensus ekonomi dikaitkan dengan pajak. Sementara itu, untuk memperlancar proses sensus ekonomi yang diselenggarakan serentak mulai 1 hingga 31 Mei 2016, pihaknya menggunakan 2 pendekatan agar seluruh usaha dapat terjangkau oleh BPS, termasuk juga para pebisnis online. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Didik Sukmono mengapresiasi sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, dengan sensus ekonomi ini nantinya dapat diperoleh data mengenai sebuah daya saing usaha, karena pendataan membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap kapabilitas dan kredibilitas para petugas sensus yang baik. Sehingga kami apresiasi, kami dunia usaha siap untuk mensukseskan sensus ekonomi 2016 dan sudah barang tentu yang kami harapkan adalah kapabilitas dan kredibilitas petugas di lapangan itu memegang peran kunci yang baik. Sidang Dewanto, Cakra, Semarang TV. Guna menggugah kesadaran ratusan wajib pajak warga desa dalam membayar pajak, pemerintah desa menggelar pembayaran pajak serentak di kantor kepala desa. Untuk menarik perhatian agar warga mau membayar pajak,
maka pihak pemerintah desa memberikan hadiah. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terobosan dilakukan guna menggugah wajib pajak, salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah desa Melilir dalam pembayaran pajak. Ratusan warga desa Melilir, Kecamatan Gubuk, Grobogan berbondong-bondong mendatangi kantor kepala desa setempat guna membayar pajak bumi dan bangunan. Pihak pemerintah desa Melilir sengaja menggelar pembayaran pajak serentak ini agar tidak ada penunggakan pajak. Kini bayar apa, Bu? Pajak. Pajak apa, Bu? Pajak tanah. Oh, bumi bangunan. Iya, betul. Terus gimana, Bu, untuk pembayarannya ini? Untuk pembayarannya tuh per RT, ya kita RT sekawan bayarnya ya ke tempatnya RT 4. RT 4, RW 4, RT 4. Terus dikasih ini door prize biar bikin rame terus makan-makan gratis. Ya. Mbak, ini tadi barusan bayar apa, Mbak? Bayar pajak bangunan. Terus gimana untuk pelaksanaannya? Ya nanti katanya undian. Selain dapat undian, dapat apa lagi ini? Dan supaya antusias, pihak pemerintah desa menyediakan makan gratis dan undian berhadiah. Pihak pemerintah desa sengaja membuat terobosan baru ini karena dianggap efektif untuk menarik kesadaran wajib pajak. Biasanya, bila dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, petugas pajak dari desa harus mendatangi rumah warga satu persatu, dan hal ini penuh resiko tindakan kriminal. Pak, untuk hari ini yang diadakan desa ini apa, Pak? Kita mengadakan pelunasan PBB massal. Jadi masyarakat kita himbau untuk dapat memenuhi kewajibannya, yaitu pelunasan PBB. Nah, kita sebagai pemerintah desa tentunya dengan hal adanya seperti ini itu akan mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Grobogan khususnya, sesuai anjuran daripada Bupati terpilih yaitu Sri Sumarni bahwa untuk tahun ini untuk Grobogan harus bisa lunas PBB secara keseluruhan. Kenapa sendiri, Pak, pakai hadiah dan sarapan ini gimana? Sedangkan untuk hadiah ini kita dana tersebut kita ambilkan daripada penyisian PBB yang dianggarkan oleh Kabupaten Grobogan, sehingga untuk memacu masyarakat untuk minat melunasi PBB tersebut tumbuh di hati mereka, sehingga untuk PBB tahun 2016 di sini untuk Desa Melilir bisa lunas lebih awal. Selain itu, terobosan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran ratusan wajib pajak di Desa Melilir dan meningkatkan PAD Grobogan. Apalagi untuk tahun 2016, wajib pajak bumi dan bangunan tercatat sebanyak 1.700 wajib pajak. Eko Agung Suryanto, Cakra, Semarang TV.